Halo, halo, kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Paling ramai dibicarakan soal tapera ya, Bung Rocky, karena para buruh ini Ya, katanya mereka kompak ini akan melakukan aksi besar-besaran di istana begitu. Dan pemerintah seperti kita simak pernyataannya dari Pak Muldoko, dia menyatakan bahwa itu akan jalan terus begitu. Dan karena itu kan sudah jadi ketentuan undang-undang dan itu memang baru nanti akan jalan tahun 2027. Dan sekali lagi kita menyebutkan ini nanti akan jadi bom waktu juga buat Pak Prabowo. Saya heran ini, mengapa kemudian bahwa mereka ini pemerintahan sekarang yang tahu akan berakhir tinggal beberapa bulan kemudian mau memaksakan bahwa itu harus jalan undang-undang yang yang banyak ditentang oleh kalangan bukan hanya dari pengusaha tapi juga bukan hanya dari buruh tapi juga dari pengusaha gitu. kan prinsip dasarnya semua hal yang menyangkut arogansi politik untuk cari uang, apalagi TAPERA ini kan mesti ada persetujuan rakyat itu. Hmm, Dan DPR nggak bicara apa-apa, walaupun itu disebut hak pemerintah, tetapi ini menyangkut mobilisasi uang yang banyak betul kan. betul. Lalu kita dengar keterangan Pak Muldoko yang bahkan menjanjikan sesuatu yang ajaib. Hmm, Jadi kalau orang udah punya rumah, tetap ya, harus bayar dan anggaplah itu sebagai tabungan yang ya. manfaatnya akan dia dapat nanti ketika dia Hmm, pensiun. Loh itu hmm, lain lagi kan. hmm, Pensiun udah ada tabungan-tabungan semacam itu. hmm, Dan kita misalnya coba kita sudah dulu misalnya orang sudah punya rumah, maka dia menabung atau dia berinvestasi berdasarkan kemampuan dia, hmm, penghasilan dia. Sekarang dia nggak boleh lakukan sesuatu karena ada aturan buat dia mesti ikut di dalam skema itu walaupun dia udah punya rumah. Jadi hmm, pilihan dia untuk berinvestasi itu tidak mungkin lagi terjadi karena dia harus harus keluarin tertentu yang besar setiap bulan untuk mencicil sesuatu yang dia udah punya kan. Itu logikanya di mana tuh? Jadi kelihatannya juga nggak ada data sebetulnya. Kalau dibilang itu buat tabungan pembangunan rakyat, perumahan rakyat, itu datanya apa? Apakah seluruh orang yang di satu kabupaten itu sebagian besar nggak punya rumah? Di banyak desa itu, di banyak provinsi, itu penduduknya rata-rata udah punya rumah. Kenapa dia mesti ikut skema yang dibuat pemerintah? Kan dia merasa lebih baik misalnya uangnya itu dia bikin warung daripada dia warung di depan rumahnya daripada dia mesti simpan di bank yang udah pasti bunganya lebih kecil dari investasi di sektor real. Jadi ya. semua kalkulasi ekonominya itu batal dan itu ternyata atau terbaca bahwa itu memang dananya mau dikumpulkan untuk Hmm. target-target membackup proyek strategis yang kekurangan dana hari-hari ini. Ya, ya. Nah, kalau itu argumennya, Bung Rocky, kan itu pemerintahan ini tidak akan menikmati lagi. Itu pemerintahnya Prabowo. Tapi saya jadi mikir, kenapa dipaksakan sekarang ya? Apakah soal ini ada semacam komitmen gitu dengan pihak ketiga yang mereka menyatakan nanti sebelum mereka turun, tapi udah gua penuhin ya komitmen gua bahwa ini harus berlaku. Jadi gitu. Karena ini kan ada kepentingan-kepentingan kita bisa menduga ada kepentingan pihak properti yang bermain di situ untuk ini, ada kepentingan lain untuk dana-dana murah yang nanti bisa dimanfaatkan kan ini itu faktor-faktor macam itu banyak sekali yang kita curigai sebagai moral hazard. Jadi intinya kehilangan kesempatan untuk menikmati pertumbuhan ekonomi sementara banyak infrastruktur terutama properti yang sudah sedang berjalan kehabisan dana. Jadi negara akhirnya mau menyumbang atau mau minjem dari luar negeri bunganya pasti tinggi tuh karena semua lender luar negeri menganggap Indonesia itu kesulitan dana maka kami akan kasih bunga tinggi secara bisnis swasta tuh maka negara melihat dengan cara gampang tuh kan semua orang tuh punya punya pendapatan tuh maka dipalakin aja ini tukang palak nih negara tukang palak dan dia nggak bisa berpikir lebih baik bahwa itu menunggu investasi rumah buat orang hidup punya rumah itu absurd orang yang sudah punya rumah ingin supaya dia investasikan di hal-hal yang Ya, lebih ke tersier gitu ya. mungkin dia mulai berbisnis kecil-kecilan jadi konyol betul ini dasar pengambilan keputusan itu. Ya, dan mereka ini yang ada sebut tadi itu, yang orang tetap dipaksa untuk menabung tapera, tapi dia tidak akan menggunakan itu untuk bangun rumah, bahkan tidak boleh karena mereka kalau mereka sudah punya rumah, itu sebut katanya sebagai penabung yang mulia, begitu sebutnya, Bung Roky. Jadi mirip dengan para hakim di Mahkamah Konstitusi lah. Penabung yang mulia itu semacam bujukan bujukan etis yang palsu dia menabung bukan soal yang mulia
Dia menabung karena dia punya kalkulasi yang sendiri dari Ya, sebagai individu, ya, sebagai keluarga. Sekarang dipukul rata. Jadi ya, supaya orang masuk surga menabunglah dan tabunganmu itu akan dipakai oleh Hmm. negara untuk biaya infrastruktur. Kira-kira begitu kan? Iya, Kalau iya, iya. tabungan haji aja dipakai negara buat bikin IKN kok. Iya, iya. Iya, betul juga ya. Kenapa nggak dijanjikan sekalian aja bahwa dijamin bahwa Anda dengan menabung di Tapera Anda masuk surga, ketimbang cuman diiming-imingi sebagai penabung yang mulia? Ini ini betul-betul yang lucu. Kita dengar keterangan Pak Muldoko, keterangan Hmm. Presiden, keterangan siapapun, itu kelihatannya mereka menyembunyikan tadi bahwa ada kekuatan yang membutuhkan uang modal dan nggak mampu lagi negara itu untuk bikin kejadian bahwa negara bisa supply, negara bisa subsidi, negara bisa jadi bridging untuk aktivitas ekonomi swasta. Maka dipajakilah Ya, rakyat. Padahal ya, kita tahu bahwa daya beli rakyat itu buruh misalnya itu gajinya diturunkan sehingga buruh itu nggak lagi datang ke retailer toko-toko pangan itu, mereka membeli secara eceran akhirnya itu, dan sekarang ya. mesti dipotong 2,5% untuk ditabung supaya mereka masuk surga tuh sebagai Penabung yang mulia. ya. Padahal setiap hari mereka hidup di neraka. Ini Oke, baik Bang. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi ya. Kita ya, tetap teman tesis ya, kita nol nolkan, semua ya. Ya, nolkan semua ambisi konyol dari presiden. ya. Oke, terima kasih. Eh, Yuk. Oke. Okay.